Oh my god, welcome back everybody. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Hari ini teman-teman semua, di beberapa jam yang lalu ya, kembali ruang kripto yang terjadi yang tidak kami inginkan, yang tidak kita inginkan ya. Saya akan bahas pada kesempatan kali ini ya, runtuhnya Silicon Valley Bank, kemudian juga USDC, DAI keluar dari pasaknya sehingga ini kembali memicu ruang kripto kembali negatif lagi teman-teman semua ya. Kita akan mengulas pada kesempatan kali ini. Stay tune, pantau terus video ini, tonton sampai selesai agar Anda mengetahui apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Next, Silicon Valley Bank ditutup. Perdagangan saham bank regional dihentikan. Nah, dihentikan oleh regulator. Kenapa? Karena terjadi kepanikan di ruang ini teman-teman semua. Di ruang saham ya, banyak orang menjual saham Silicon Valley Bank mereka. Ini mengakibatkan dampak di ruang kripto ya. Tutupnya Silicon Valley Bank ini ditutup secara paksa karena masalah likuiditas sehingga berdampak terhadap beberapa stablecoin ya, berdampak terhadap USDC ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman kenapa sih berdampak terhadap USDC secara singkat. Kenapa sih berdampak terhadap USDC, stablecoin USDC dan juga DAI? Karena perusahaan induk stablecoin USDC ini yaitu Circle memiliki dana besar di Silicon Valley Bank sehingga memicu kepanikan di ruang kripto, menjual besar-besaran ya, terjadi penjualan besar-besaran stablecoin USDC, pertukaran mungkin dari USDC ke USDT. Nah, terjadi besar-besaran sehingga mengakibatkan USDC turun ya, keluar dari pasaknya yaitu US dollar teman-teman. Regulator menutup Silicon Valley Bank setelah mengalami penarikan besar-besaran. Kenapa ditutup? Karena terjadi penarikan besar-besaran ya pada Silicon Valley Bank ini. Makanya kenapa Departemen Perlindungan Keuangan California menutup itu. Seperti itu. Nah, takeaways kunci pada berita ini, Silicon Valley Bank ditutup oleh Departemen Perlindungan Keuangan California. Perdagangan untuk beberapa bank regional, termasuk Signature Bank yang bersahabat dengan kripto, dihentikan setelah saham mereka mengalami volatilitas yang parah. Kenapa dihentikan? Nah ini, karena volatilitas yang parah terhadap saham mereka. Makanya kenapa Departemen Perlindungan Keuangan California mengambil langkah ini untuk bagaimana melindungi user, melindungi pemilik dana teman-teman ya, yang memiliki saham. Karena ketika terjadi kepanikan yang sangat besar, maka penurunan yang sangat dahsyat ya terhadap saham-saham bank ini. Makanya kenapa Departemen Perlindungan Keuangan California mengambil langkah ini, teman-teman, seperti itu. Silicon Valley Bank mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah mengambil langkah luar biasa untuk menopang keuangan. Silicon Valley Bank, bank terbesar ke-18 di Amerika Serikat berdasarkan total aset, ditutup oleh regulator hari ini setelah mengalami bank run. Pada Jumat pagi, Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California mengumumkan penutupan Silicon Valley Bank. Semua simpanan yang diasuransikan di FDIC, nah FDIC ini singkatan dari Federal Deposit Insurance Corporation, teman-teman semua. Ini seperti apa ya? Sejenis lembaga penjamin simpanan gitu ya di Amerika Serikat ya, kurang lebih seperti itu pemahamannya. Nah, ditransfer dari Silicon Valley Bank SVB ke Deposit Insurance National Bank of Santa Clara FDIC mengidentifikasikan bahwa semua deposan yang diasuransikan akan memiliki akses penuh ke simpanan yang diasuransikan pada tanggal 13 Maret. Sementara deposan yang tidak diasuransikan akan menerima sertifikat yang jumlah dana yang tidak diasuransikan ya. Perdagangan beberapa saham bank regional termasuk Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, PacWest Bancorp dan Western Alliance Bancorp telah dihentikan menyusul berita masalah likuiditas Silicon Valley Bank. Kenapa dihentikan? Karena berita masalah yang terjadi, likuiditas yang terjadi pada Silicon Valley Bank ini. Pada saat penulisan, Silicon Valley Bank turun 67% setiap minggu. Wow, penurunan saham dari Silicon Valley Bank ya sangat tinggi teman-teman. Ini penurunan yang sangat luar biasa ketika kalau kita lihat dalam kacamata saham ya, berbeda dengan kripto. Kalau kripto, penurunan seperti ini memang tidak begitu mengagetkan ya. Ketika saham turun seperti ini berarti ada terjadi hal buruk besar terjadi pada perusahaannya. Kemudian Signature Bank 27%-an, First Republic 30%, PacWest ya
Bancorp 37%, dan Western Alliance sebesar 29%. Nah, pada intinya seperti itu, bahwa baru-baru ini Silicon Valley Bank masalah likuiditas terjadi pada mereka sehingga mengakibatkan ketakutan besar terjadi di ruang kripto, ruang saham, stock market, dan lain sebagainya teman-teman, sehingga ini yang terjadi pada stablecoin USDC. Ya, kenapa terjadi? Karena seperti itu. Nah, kita akan bahas sekilas apa yang terjadi dengan USDC karena keluar dari pasaknya. Sebentar kita akan lihat ya, nilai USDC ini berapa ya. Sebentar kita akan melihat, dan memang sempat menyentuh di kisaran 0,88 US dollar ya per USDC-nya, sangat jauh turun dari 1 US dollar. USDC tetap di sekitar 0,90 dolaran setelah dirilisnya berita ini. Setelah pengungkapan dana Circle di SVB, Silicon Valley Bank. Nah, Circle mengungkapkan sebagian besar mereka menyimpan dana di Silicon Valley Bank, sehingga ini mengakibatkan memicu aksi besar-besaran para whale mungkin ya, paus di ruang kripto, orang-orang yang memiliki dana besar di USDC, panik mungkin sehingga mereka menjual secara besar-besaran, menukarnya ke USDT, mungkin ke stablecoin lain, atau menukarnya ke Bitcoin dan lain sebagainya teman-teman. Stablecoin USDC telah kehilangan pasaknya terhadap dolar Amerika Serikat, jatuh rendah ya, sempat jatuh di 0,88 dolar semalam sebelum rebound ke 0,90. Defek berasal dari pengungkapan bahwa Circle, penerbit stablecoin, menyimpan 3,3 miliar dolar cadangannya di Silicon Valley Bank yang gagal. Next, kejatuhan dari keruntuhan Silicon Valley Bank menyebar dalam semalam ke stablecoin USDC yang kehilangan pasaknya terhadap dolar Amerika Serikat dan turun serendah di 0,88 dolar, menyusul pengungkapan Circle bahwa ia memiliki 3,3 miliar dolar cadangan USDC dengan Silicon Valley Bank yang gagal. Investor berebut untuk keluar dari kepemilikan USDC mereka. Mereka menukarnya dengan stablecoin alternatif seperti USDT, Tether, atau memilih untuk keluar dari pasar kripto sepenuhnya ke fiat, menyebabkan defek USDC terbesar sejak dimulainya pada tahun 2018. Ini defek terbesar teman-teman ya, penurunan terbesar USDC semenjak tahun 2018 ya, semenjak dirilisnya. Seperti ini, kecelakaan yang sangat besar juga terjadi pada USDC. Semoga memang bisa segera secepatnya bisa stabil lagi mengikut US dollar teman-teman, dan kapitalisasi pasarnya turun di bawah 40 miliar dolar, turun lebih dari 15% dalam 24 jam terakhir. Permintaan USDT menyebabkannya bergerak berlawanan arah di beberapa bursa, melonjak menjadi 1,06 dolar. Nah, USDT itu melawan arus, dia mengalami kenaikan. Di sisi lain, USDC mengalami penurunan. Nah, USDT mengalami kenaikan. Kenapa? Karena banyak orang, para paus yang memegang USDC menukarnya ke USDT, sehingga volume USDT ini mengalami kenaikan. Melawan dolar pada satu titik di Kraken. Nah, seperti itu ya. Intinya berita hari ini kurang mengenakan lagi, datang di tengah-tengah kita apa yang terjadi di ruang kripto. Coba kita akan melihat dulu ya. Saat ini global market cap kita melihat mengalami sedikit kenaikan 1,32%, masih di bawah 1 triliun US dollar ya. Kemudian kita lihat sekilas ya, untuk Bitcoin kembali naik 1,74%-an di kisaran harga 20 ribuan US, 20.100 US dollar. Kemudian Ethereum mengalami kenaikan sedikit 3,37%, maksud BNB juga 3,25%. Nah, ini teman-teman lihat ya, USDC mengalami penurunan teman-teman semua, mengalami penurunan yang sangat signifikan dan bahkan turun di bawah BNB. Biasanya USDC ini peringkat 4, saat ini turun ke peringkat 5 karena kurangnya kapitalisasi pasarnya, banyak yang keluar sehingga mengakibatkan turunnya peringkat ini. Saat ini saja mengalami penurunan sampai dengan 8% di harga 0,9185 US dollar. Kita doakan bersama semoga ya keadaan situasi pada USDC kembali memulih, karena ketika USDC turun lebih dalam lagi dari pasaknya, maka ini mengakibatkan keruntuhan besar-besaran lagi yang terjadi di ruang cryptocurrency. Teman-teman semua, saya tidak bisa mengomong apa-apa ketika USDC mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Saya pikir memang keadaan
luar biasa kembali terjadi di ruang kripto. Penurunan kembali yang besar terjadi di ruang kripto ketika USDC ini terjadi masalah nanti ke depannya, mungkin turun lebih dalam lagi dari pasar US dollar. Semoga saja tidak terjadi seperti itu ya, kita doakan bersama. Saya pikir mungkin teman-teman semua pada kesempatan kali ini cukup sekian. Bagi diri Anda yang memiliki akun media Twitter, ikuti kami juga di Twitter ya, cek di description video ini ataupun kolom komentar yang kami sematkan. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia agar Anda selalu mendapatkan berita-berita terbaru apa yang terjadi di ruang kripto ya, sehingga Anda tidak ketinggalan berita-berita apa yang terjadi di ruang kripto. Saya pikir seperti itu. Dengan saya Sofyan. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you tomorrow my friend. Bye bye.